Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Jumat, tanggal 23 April 2021, adalah Jumat pekan ketiga Paskah. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa makan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Yesus kembali lagi berbicara tentang dirinya sebagai roti hidup. Orang-orang Yahudi salah mengerti, sehingga mereka bertengkar antara mereka bagaimana dia dapat memberikan dagingnya sendiri untuk dimakan. Nah, kita tidak usah salah mengerti, sebab kita punya ekaristi di mana di situ kita melihat Yesus, tubuhnya, dalam bentuk hosti kudus yang kita terima sebagai santapan rohani. Dan mari kita dengarkan kata-kata Yesus ini. Barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Itulah sebabnya Yesus berbicara tentang hidup selama-lamanya kalau makan tubuhnya, minum darahnya. Dan itu terjadi dalam ekaristi, dan betapa kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Ia memberikan kepada kita perjamuan ini. Rasa syukur yang membuat kita selalu akan rindu untuk datang ke perayaan ekaristi, untuk mengambil bagian dalam perjamuan kasih-Nya, untuk menerima tubuhnya sebagai santapan rohani. Karena Dia berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ya tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Ini luar biasa. Kita tinggal di dalam dia, di dalam Tuhan sendiri, dan Tuhan tinggal di dalam diri kita. Anugerah luar biasa yang membuat kita penuh kepercayaan menjalani hari-hari kehidupan. Karena bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri kita memampukan kita untuk terus melangkah, untuk terus berjalan, melewati tantangan dan pergumulan kehidupan. Ada masalah, ada kesulitan, tapi kita tidak membiarkan hidup kita penuh kekhawatiran. Karena kita percaya dengan sungguh-sungguh, Tuhan tinggal di dalam saya, di dalam diri saya,
karena saya telah menerima tubuhnya. Maka kehidupan kekal tidak juga menjadi sesuatu yang perlu dikhawatiri, yang menjadi kekhawatiran kita. Ketika kita tahu bahwa kalau kita menerima tubuhnya, dia akan mendorong kita selalu untuk berjalan di jalan menuju keselamatan kekal. Dan jalan itu adalah jalan kasih. Menerima dia berarti juga siap untuk diutus, membawa kasihnya itu kepada orang lain. Ketika dia hidup dalam hati kita, dalam diri kita, yang kita mau katakan kepada dia hanyalah, Tuhan, ini aku siap untuk engkau utus, membawa kasih-Mu kepada orang lain. Mari kita berdoa supaya kita memiliki semangat iman seperti itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.